Bismillah, Assalamualaikum. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1 Aljabar Linear Elementer kelas C akan mempresentasikan terkait network analysis. Saya sendiri Fathi Abdul Haqi bersama dengan rekan-rekan saya Diba Zaina, Fadia Aleida, Mufidah Inas Almasah, dan Rida Nadia Salsabila. Selanjutnya pendahuluan akan dipaparkan oleh Mufidah Inas. Nah, apa sih itu network analysis? Network analysis merupakan salah satu contoh nyata penerapan aljabar linear, di mana konsep matriks dan sistem persamaan linear digunakan untuk memahami dan mengatur aliran dalam berbagai jenis jaringan. Dalam sebuah jaringan terdiri dari satu cabang, cabang sebagai jalur dari aliran. Dua, simpul. Simpul sebagai titik pertemuan cabang-cabang. Di setiap simpul berlaku hukum konservasi aliran, yaitu jumlah aliran masuk sama dengan jumlah aliran yang keluar, sehingga tidak terjadi penumpukan arus listrik atau kemacetan. Masalah utama dalam metode analisis adalah menentukan besar dan arah aliran yang belum diketahui pada beberapa cabang dengan memanfaatkan aliran yang sudah diketahui. Untuk menyelesaikannya, setiap simpul dinyatakan dalam bentuk persamaan linear berdasarkan hukum konservasi aliran sehingga keseluruhan jaringan dapat dianalisis menggunakan metode aljabar linear. Selanjutnya di sini terdapat contoh, yaitu analisis jaringan menggunakan sistem linear. Pada gambar 1.9.1 menunjukkan jaringan dengan 4 node, di mana laju aliran dan arah aliran ini sudah diketahui pada beberapa cabang. Nah, tugas kita adalah menentukan laju aliran dan juga arah aliran pada cabang yang belum diketahui. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan di contoh 1, kita dapat menetapkan arah untuk aliran-aliran yang belum diketahui dengan menggunakan permisalan X1, X2, dan X3. Setelah itu akan didapat sistem persamaan linear untuk diselesaikan. Solusi dari SPL tersebut merupakan nilai dari masing-masing variabel. Selanjutnya ditentukan untuk nilai-nilai variabel. Jikalau variabel tersebut bernilai positif, maka arahnya sudah benar di awal kita penetapan. Namun jika nilai dari variabel tersebut berubah negatif, maka arah dari aliran tersebut harus dievaluasi supaya benar. Nah, selanjutnya pada contoh soal yang kedua ini ditanya berapa banyak kendaraan yang harus diizinkan melalui traffic light agar jumlah kendaraan yang masuk itu sama dengan jumlah kendaraan yang keluar. Nah, jadi di sini menggunakan pemisalan. Misalkan X merupakan banyak kendaraan yang melintasi ke arah traffic light di mana jumlah kendaraan yang masuk dengan tanda panah menuju Liberty Park itu sama dengan jumlah kendaraan yang keluar arah panah menjauhi Liberty Park. Maka didapat flowing in-nya yaitu di mana kendaraan yang masuk berjumlah 1.700 dan flowing out-nya jumlah kendaraan yang keluar itu X yang ditanya plus 700 plus 400. Karena flowing in itu harus sama dengan flowing out, maka X didapat dari 1.700 dikurang 1.300. X sama dengan 600, di mana 600 kendaraan per jam melewati traffic light. Selanjutnya, kemudian ada pula example atau contoh 2 bagian B. Di sini kita akan mempertanyakan mengenai jumlah rata-rata kendaraan per jam yang akan melintasi di jalan-jalan yang berbatasan dengan kompleks. Di sini kita membuat permisalan dari X1 sampai X4, di mana untuk memenuhi agar tidak mengalami kemacetan, maka kita harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut. Aliran masuk dan aliran keluarnya itu harus sama dalam setiap persimpangan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini karena didapatkan bahwa sebelumnya di bagian A bahwa X itu sama dengan 600, maka kita akan membuat sistem persamaan linear sebagai berikut. Nah, berdasarkan persamaan tersebut menghasilkan bahwa solusinya adalah tidak hingga dengan solusi parametrik sebagai berikut. Lanjut. Nah, kita harus memperhatikan bahwa laju aliran rata-ratanya itu harus positif, karena kita mengasumsikan bahwa jalan-jalan tersebut itu satu arah. Nah, kalau misalnya alirannya itu negatif, maka aliran itu ke arah yang sebaliknya, di mana ini tidak memenuhi kondisi yang kita inginkan. Maka dibuatlah perhitungan sebagai berikut. Lanjut ke slide terakhir. Berdasarkan perhitungan tersebut, T-nya didapatkan bilangan deal yang memenuhi rentang antara 0 sampai 700, sehingga laju aliran rata-rata di sepanjang jalan tersebut akan berada dalam rentang sebagai berikut. Nah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.